Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Didisdadi, NPM 2110095, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tujuan untuk video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas kompre dari Bapak Dr. Bahrudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sistem pendidikan Islam serta pendidikan nasional. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada sistem pendidikan Islam. Sistem dalam bahasa Indonesia berarti kumpulan unsur atau komponen yang terorganisir dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dirancang untuk mengembangkan potensi manusia berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Jadi, sistem pendidikan Islam adalah proses di mana pendidikan yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional. Sistem itu sama halnya dengan yang sebelumnya. Sistem dalam bahasa Indonesia berarti kumpulan unsur atau komponen yang terorganisir dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan secara terencana oleh pemerintah suatu negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik. Jadi, intinya sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, sistem ini tuh mencakup kebijakan, kurikulum, jenjang pendidikan, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, serta peserta didik yang berada di bawah pengaturan pemerintah. Jadi, kesimpulan di antara perbedaan sistem pendidikan Islam serta sistem pendidikan nasional yaitu terdapat memiliki perbedaan mendasar. Yang pertama itu perbedaan tentang kurikulumnya, pendekatan, dan pengelolaan. Pendidikan Islam itu menekankan pembentukan karakter religius serta integrasi antara ilmu, dunia, dan akhirat. Jadi ilmu dunia dapat dan akhirat pun dapat. Sementara pendidikan nasional itu lebih menekankan pengembangan kompetensi umum berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, meskipun berbeda, keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak yang baik. Selanjutnya yaitu tentang dasar dan tujuan sistem pendidikan Islam. Yang pertama itu ada dasar. Nah, dasar yang paling utama pasti kalian tahu lah, yaitu Al-Quran. Al-Quran sendiri itu sebagai sumber paling utama untuk ajaran umat Islam, untuk memberikan petunjuk di dunia maupun di akhirat. Contoh ayatnya itu terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'alamal bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Nah, situ ayat ini tuh menjelaskan bahwa segala ilmu pengetahuan yang kita miliki itu berasal dari Allah. Manusia pada awalnya tidak mengetahui apapun, namun Allah lah, Allah lah yang mengajari kita tentang kemampuan belajar, berpikir, dan memahami. Ini menunjukkan pentingnya ilmu dalam Islam dan bahwa belajar adalah bagian dari ibadah serta bentuk syukur kita kepada Allah. Yang kedua yaitu hadis. Hadis itu sebagai penguat, ya memperkuat Al-Quran lah. Nah, yang terdapatnya itu pada hadis yang berbunyi tolabul ilmi faridatu alal muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma yaitu yang berarti kesepakatan ulama. Nah, kenapa sih pendidikan Islam harus berdasarkan ijma? Nah, agar tetap lurus, sah menurut syariat, serta mampu menjawab perubahan zaman tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip agama. Ini menjamin bahwa pendidikan tidak keluar dari batas yang telah disepakati oleh para ulama. Selanjutnya itu tujuannya. Tujuan sistem pendidikan Islam itu yang pertama itu ada meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk akhlak mulia dan kepribadian yang islami.
Yang ketiga, mengembangkan Islam dan akal sebagai bentuk ibadah. Yang keempat, menyiapkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab di bumi. Yang kelima, menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat nantinya. Dan keenam, mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Selanjutnya, dasar dan tujuan sistem pendidikan nasional. Nah, di sistem pendidikan nasional ini didasari yaitu pertama ada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, juga Pancasila menjadi landasan ideologis yang menjiwai seluruh aspek pendidikan di Indonesia. Yang kedua itu ada UUD 1945. Terdapat pada UUD 1945 ini terdapat pada pasal 31 mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakannya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan. Tujuan dari sistem pendidikan nasional itu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya mengenai jenis dan jenjang pendidikan nasional. Nah, jenis dan jenjang pendidikan nasional itu ada beberapa macam. Yang pertama itu tentang jenis. Nah, jenis ini ada 3 jalur utama. Yang pertama itu formal. Formal itu melingkup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan umum ini termasuk seperti SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua itu ada non formal. Nah, non formal ini terdapat ada kursus atau kesetaraan paket A, B, dan C. Nah, pasti kalian pernah mendengarkan tentang paket A, B, dan C. Nah, yang ketiga itu ada informal. Nah, informal sendiri ini mungkin dari masyarakat ataupun di dalam keluarganya. Yang selanjutnya itu tentang jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan nasional itu ada beberapa macam. Yang pertama pendidikan usia dini, itu ada PAUD dan TK. Ya, yang kedua pendidikan dasar, itu ada SD. Namun kalau Islam itu ada MI. Nah, selanjutnya pendidikan menengah pertama itu ada SMP. Sedangkan pendidikan Islam itu ada MTS. Selanjutnya pendidikan menengah atas dan kejuruan. Itu ada SMA atau MA, dan kalau kejuruan ada SMK atau MAK. Serta selanjutnya yang terakhir itu pendidikan yang paling tinggi nih, ada D1 sampai D4, S1, S2, dan S3. Selanjutnya mengenai tentang landasan yuridis sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang menetapkan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan menjamin dukungan negara terhadap pengembangannya. Yang kedua itu ada peraturan pemerintah dan keputusan menteri. Misalnya nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang mengatur kurikulum, kelembagaan, dan pembinaan pendidikan Islam di sekolah umum dan madrasah. Selanjutnya, landasan yuridis tentang sistem pendidikan nasional. Yang pertama, ada UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga itu negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, pemerintah wajib membiayai dan menyelenggarakannya satu sistem pendidikan nasional. Dan yang kedua, landasan yuridisnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Itu adalah payung hukum utama dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua, dalam UU tersebut, undang-undang tersebut mengatur tujuan, asas, jalur, jenjang, jenis pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, pendidik, dan pengelola pendidikan. Materi yang terakhir yaitu tentang kedudukan sistem pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama itu mendapat pengakuan resmi dalam Undang-Undang Sisdiknas. Yang kedua, landasan hukumnya pun ada dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Selanjutnya, yaitu memiliki tujuan pendidikan Islam. Nah, memiliki tujuan yang baik sama halnya dengan sistem pendidikan nasional. Dan yang keempat, lembaga penyelenggara pun sudah ada.
Jadi intinya sistem pendidikan Islam itu memiliki kedudukan yang sah dan setara dalam sistem pendidikan nasional. Keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Sisdiknas dan mencakup pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan peran strategis dalam mencetak generasi religius dan berakhlak. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.